Nah, jadi kalau gitu mungkin kita bisa langsung nih, kira-kira nih apa aja sih yang bisa kita eh, ajarkan gitu kan? Kan bilang tadi kan sekolah ya, sekolah untuk anak. Apa aja Madrasah. program-program bisa kita kasih nih ke anak-anak atau yang biasa kita lakukan ya di rumah untuk mengantarkan kepada ketakwaan tadi, yang Berarti ketakwaan lebih yang ke benar-benar inilah tadi ya. gitu, teknis-teknisnya lah. Oh, lebih ke peran orang tua agar anak mencapai takwa gitu ya. Hmm, Betul kan? programnya dulu lah, tapi Programnya mungkin bisa dulu. sekaligus. Apa? Ya kan saya apa yang kita Sekaligus. lakukan sehingga anak di bulan Ramadan ini dapat predikat takwanya gitu kan. Setelah itu secara teknisnya mungkin yang pertama kita bisa menjelaskan dulu makna puasanya. Kenapa sih kita harus puasa gitu? Selain ini karena aturan Allah gitu kan, kita jelaskan dulu kelebihan-kelebihan dari puasa ini. Jadi karena puasa ini kan lebih ke apa ya? Belajar mendidik anak untuk disiplin gitu kan, dan melakukan sahurnya, belajar menahan diri, belajar pengendalian emosi gitu kan. Itu dari nilai puasanya aja dulu, baru nilai puasa aja dulu. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, itu juga terus kita juga perlu menjadikan rumah ini rumah kita bersuasana Ramadan, bernuansa Ramadan. Ya, seperti itu kan, membiasakan untuk sahur salah satunya. Jangan sampai ketika Ramadan udah sahurnya sebelum tidur aja, habis itu tidur gitu kan. Nggak terbangun sahur, cuma sholat subuh aja kan, nggak asik kan, nggak kerasa nuansa Ramadannya. Jadi anak-anak dibangunkan untuk sahur, walaupun misalnya si ibu atau anak yang paling besar lagi nggak sholat misalnya kan, tetap diusahakan untuk sahur sesekali oke lah ya, tapi tetap kita usahakan bisa berbarengan sahur gitu, sahur bareng, terus bukanya bareng juga, pergi terawihnya kalau bisa pergi bareng juga gitu kan. Amalan-amalan yang lain bisa dilakukan bareng-bareng, nyiapin takjil itu kan paling seru tuh, apalagi kalau masih ada anak-anak yang kecil kan, baru jam 3 udah ditanyain takjilnya apa. Oh, kemarin ada yang jam 5 udah keluarin batu es. Jam 5 apa nih? 5 sore. Oh ya. Jam 6 udah cair semua batu esnya. Terus esnya dibuang. Ya, perlu juga lah istilahnya ya, ketika menjadikan suasana Ramadan itu istilahnya ajakin tilawah bareng gitu kan, tilawah bareng, terus nyiapin ya itu tadi, nyiapin takjil, terus nyiapin untuk berbagi misalnya. Itu kan seru juga tuh sama anak-anak kalau itu dikerjakan gitu kan. Nah, itu jadi membangun suasana iman di dalam rumah. Suasana iman di dalam rumah. Nah, teknis yang lain lagi mungkin bisa dengan memberi teladan ya. Ya, istilahnya dengan kita membangunkan sahur kan sebenarnya memberikan teladan kepada anak ya, bahwa sunahnya puasa Ramadan itu sahur salah satunya gitu, salat subuhnya, tarawihnya itu memberikan teladan sama anak, jadi nanti anak akan mencontoh gitu, mencontoh di situ. Jadi keingetan rekaman kita yang kemarin. Apa tuh? Ya tadi kan kita mencontohkan, mengajak gitu kan. Tapi kan yang tadi udah kita bahas juga, itu harus dipahamkan juga gitu. Artinya kan memahamkan itu dengan komunikasi gitu. Jadi kita banyak bicara gitu ya. Banyak bicara, menjelaskan ini, menjelaskan itu gitu. Nah, Ya harus cerewet memang untuk memberikan maklumat akhirnya sadiko. jadi menjadi orang tua yang cerewet gitu kan. Iya. Tapi kan cerewetnya bukan cerewet ngomelin gitu kan, cerewet Ini cerita cerewet gitu. memberikan daging istilahnya ya. bukan Memberikan daging. ngomelin, merepet gitu kan. Tapi di sini cerewet tuh memberikan ilmu. Karena kan kadang gini ya, Menyampaikan maklumat-maklumatnya. betul, anak itu kan belum tentu dia rajin baca, belum tentu dia sering mencari informasi, belum tentu dia bisa baca, masih Apalagi kecil masih misalnya kecil kan. gitu kan. Jadi memang yang paling efektif itu informasi dari orang tua, apalagi mama yang sering banget gitu kan ada di rumah, itu memang perlu diinformasikan, walaupun misalnya anak belum paham-paham banget ya, tapi kan dengan informasi awal itu udah jadi pijakan buat dia. Jadi ketika ada berulang gitu, dapat informasi yang sama dan dia sudah mulai paham, udah pinter banget dia gitu. Jadi ini juga ya,
ketika melakukan untuk mencapai predikat takwa anak di bulan Ramadan juga kita perlu juga mengapresiasi misalnya nih kayak Zainab itu kan. Zainab itu kan pada intinya dia sebenarnya anak yang kuat eksistensi dirinya. Hanya saja untuk mengenal Ramadan ini kan, mengenal puasa yang full itu nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi ya bertahap. Dia sebenarnya dari tahun kemarin udah dari 2 tahun yang lalu sebenarnya Zainab itu udah ada latihan ya. Selama 2 tahun yang lalu dia 3 hari terakhir puasa full. Tahun kemarin dia seminggu terakhir puasa full. Di Ramadan yang sekarang hari ketiga udah full. Jadi 1-2-nya masih belajar gitu kan, tapi di hari ketiga udah full, dan itu dia lakukan dengan senang hati ya. Dia nggak, istilahnya dramanya sangat sedikit sekali. Jadi memang ditawarin semangka depan dianya pun ya kan, kemarin tuh jam 5 kalau nggak salah sama kakaknya disodorin semangka di muka dia. Itu kan makanan favorit dia banget ya, tapi dia bilang gini, Zainab lagi puasa loh kakak, kata nanti Zainab batal. Terus kata kakaknya nggak apa-apa, Zainab kan masih kecil, katanya makan aja semangkanya. Kata kakak, enggak, Zainab pengen buka puasa nanti aja pas azan maghrib, katanya gitu. Jadi udah dengan kekokohan hatinya, dengan ketulusan dirinya menjalani puasa gitu. Berarti dia sudah mulai mendapat predikat takwa itu sedikit-sedikit gitu ya. Udah dapat pemahaman itu. Mungkin dia mencontoh kali ya, mencontoh dari orang-orang sekitarnya, nggak ada kok yang buka puasa kalau belum azan maghrib gitu ya. Kalau misalnya uminya misalnya nggak puasa, Umi kenapa nggak puasa, pernah tuh kemarin uminya nggak puasa kan, jadi pas jalan kemana dehidrasi, udah nggak kuat nih kayaknya, Umi harus minum kayaknya. Kebetulan udah beli minum ya untuk Zainab untuk buka puasa. Minta boleh-boleh. Ada tuh dia celetukan, Umi ini kerjanya nggak puasa aja kan, haid aja kata dia. Akhirnya kita jelaskan, Umi itu dapat keringanan dari Allah ya. Haid itu tidak boleh puasa. Jadi ketika Umi tidak puasa, Umi boleh minum, boleh makan. Nanti Zainab kalau udah besar juga ada dapat itu. Dia terdiam gitu kan, dia sebenarnya mengerti, cuman dia pengen nyeletuk aja gitu, pengen nyeletuk istilahnya, godain uminya kerjanya nggak puasa aja katanya, haid aja. Akhirnya kita jelaskan haid itu nggak cuma sehari, bisa beberapa hari, dan ini masih keringan yang Allah kasih untuk Umi. Jadi dia tersenyum, ya Simi nggak apa-apa katanya. Ya biasalah namanya anak-anak ya kan, pasti ada rasa ingin tahu lebih dalam. Dan emang usil sih, intinya anaknya memang usil gitu. Ya jadi ya sebenarnya kan kalau apa yang perlu diajarkan sebenarnya udah standar lah ya. Betul. Ajarkan anak menahan lapar, mengajak bikin makanan bersama. Mungkin yang perlu kita garis bawah itu tadi adalah bagaimana itu kita lakukan dengan penuh kasih sayang gitu ya. Jadi peran orang tua itu adalah selain mengajarkan secara ritualnya, dilakukan dengan penuh kasih sayang, dan juga mengkomunikasikan sebanyak mungkin gitu ya makna-makna dari aktivitas puasa tersebut, aktivitas gitu. Ramadan ya, Aktivitas Ramadan tersebut gitu. Kenapa ada perintah Ramadan, kenapa ada perintah begini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Nah ini emang orang tua yang cerewet emang sangat dibutuhkan memang. Untungnya aku cerewet. Di rumah juga pada cerewet-cerewet sih ya.